profil Anda berkali wala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dan kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah UPT SMK Negeri 4 Sutra dan yang teristimewa Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan yang rahmat beliau kita mendapatkan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan yang istimewa ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu angkatan 11 oleh Ibu Ayana Sofia. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, saya tidak perlu memperpanjangkan mukadimah, langsung masuk kepada tujuan acara kita pada pagi hari ini. Protokol sedang berlangsung oleh saya sendiri. Kemudian acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Atika. Disilakan kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanahku aku berdiri dan bangun. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Sutra. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala UPT SMP Negeri 4 Sutra, Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11, teristimewa kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses terbentuknya guru penggerak khususnya angkatan 11.
Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan nikmat dan karunia-Nya telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup, terutama nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berhadir pada pagi yang menjelang siang ini. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosannya kita doakan semoga junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selaku umat beliau mudah-mudahan diajak dan diberikan syafaat di yaumil akhir dan amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwa pada hari ini ada agenda pemaparan sebuah konsep yang judulnya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ini pasti berpijak dari budaya ini juga. Kita tahu bahwa di Indonesia budaya kita, kalau dari segi karakter, kita jauh tertinggal dari negara-negara barat. Bahkan kita di waktu sekolah dulu selalu menyampaikan bahwa kita adalah orang timur yang berbudaya dan berkarakter. Tapi kenyataan yang kita lihat sekarang adalah kita sudah jauh tertinggal dari budaya-budaya positif. Bapak dan Ibu, kita lihat keseharian kita dalam kehidupan masyarakat kita, budaya-budaya yang negatif itu yang berkembang, sehingga perlu kita menyikapi dan memperbaiki budaya-budaya ini melalui pendidikan yang kita terapkan, pendidikan karakter yang kita terapkan kepada anak. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu, di lingkungan sekolah kita saja, anak kita, siswa kita, jangankan siswa Bapak dan Ibu, kita saja melihat sampah, apalagi sampah plastik, kita seperti kurang peduli. Itu salah satu budaya negatif. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, keluar dari Indonesia kita agak sedikit negara yang punya budaya positif yang lebih baik dari kita. Singapura contohnya, ketika mereka bertemu dengan sampah dan belum ketemu dengan tempat sampah, mereka akan memasukkan ke dalam kantong dulu, atau mereka masukkan ke dalam tisu yang mereka sediakan. Dipungut sampah itu, digenggam dulu menjelang dapat tempat sampah. Begitu juga budaya antri Bapak dan Ibu. Kita yang sangat kita sesalkan adalah di tempat kita, kalau dapet menyerobot dulu. Nah, ini yang perlu kita dengarkan, apa budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Arina Sofia SPD, yang sedang dalam proses untuk menuju guru penggerak angkatan ke-11. Setelah penyampaian nanti, saya tentu berharap bahwa budaya-budaya positif ini kita kembangkan di sekolah kita, dan kita menjadi contoh hendaknya oleh lingkungan kita, oleh sekolah tetangga kita, dan oleh masyarakat umumnya. Bapak dan Ibu, kalau kita tidak memberi contoh, pastilah orang tidak akan meniru. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita, sekolah kita baru 2 orang
Johan sudah guru penggerak? Belum. Baru 2 orang, yang satu baru yang guru penggerak angkatan ke-9. Ya, angkatan 9 sih. Karena saya hafal betul, karena tadi juga masih terpleset. Begitu lamanya program guru penggerak ini, sulit move on dari angkatan 9 ini. Angkatan orang, angkatan kita juga. Ya, itu lumrah Bapak dan Ibu. Sama seperti pembina upacara kita kemarin, kan belum move on, sudah sekian hari di SMP Pak Putra masih berustad ke dirinya. Nah, ini yang perlu kita, sebenarnya ini tergantung dari kita mencintai Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan budaya positif ini. Ketika kita mencintai budaya positif itu, maka kita akan terbiasa dengan budaya-budaya tersebut. Ketika kita terbiasa dengan budaya-budaya yang positif itu, kita akan secara otomatis, bahkan kita sulit untuk keluar dari zona positif itu. Misalnya diajak oleh orang untuk keluar dari budaya positif, melenceng saja, jangan kami keluar, kita akan menolak karena kita sudah terbiasa. Jadi sebenarnya masalah apapun itu pembiasaan. Jadi mari Bapak dan Ibu, kita sama-sama dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 itu Ibu Arena Sophia. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, sukses, dan banyak yang akan kita ambil dari yang disampaikan oleh Bu Arena Sophia nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyampaian atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Arena Sophia saya nyatakan dibuka. Dengan demikian saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah kita yang telah membuka acara kita pada pagi ini dan memberikan beberapa arahan untuk kita pahami bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara kita dari awal sampai akhir, marilah kita bermunajat kepada Allah dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ibu Sulayani. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'matu wa yukafi maridah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, pada hari ini di UPT SMP Negeri 4 Sutra kami hendak menyelenggarakan acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para pejuang kami yang terdahulu. Ya Allah, ya Mujid, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa kami dan permohonan kami. Allahumma inni na'asluka ilman nafi'an wa
rizqan thayyiban wa amalan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ibadah kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini, saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kesalahannya. Untuk acara berikutnya saya serahkan langsung kepada pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-11 Ibu Arina Setia. Kami persilakan. Saya ucapkan kepada MC pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amin. Yang pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan Dinas Guru UPT SMP Negeri 4 Sutra ini dengan keadaan sehat walafiat. Selamat beriringan salam tidak lupanya kita haturkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Akmal SPD, yang kita hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 4 Sutra, dan beristimewa buat Bapak Ibu yang berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Sekali lagi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas ketersediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Di sini Bapak Ibu, saya menyampaikan untuk berdiri di sini saya bukan berarti menggurui Bapak dan Ibu di sini. Dalam materi ini kita sama-sama sudah mengetahui bahwa materi ini sudah ada kita pelajari di PNN begitu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya di sini kita hanya berbagi ilmu Bapak Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arina Sofia, guru dari SMP Negeri 4 Sutra, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Bapak Ibu, materi yang akan saya paparkan kepada kita bersama pada pagi ini yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, yang sama-sama kita lihat di sini Bapak Ibu, ada kata budaya dan ada kata positif. Pada kata budaya Bapak Ibu, seringkali kita mendengarnya. Nah, dari kata budaya, apa kira-kira yang tergambar oleh kita secara bersama di sini Bapak Ibu? Apa itu budaya? Apa Bapak Ibu? Budaya itu apa Bapak Ibu? Suatu kebiasaan. Nah, dapat kita katakan budaya itu merupakan suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu apakah datangnya dari dalam diri kita sendiri atau ada pengaruh dari luarnya Bapak Ibu? Sementara ada kata positif Bapak Ibu.
apa gambaran dari kata positif menurut kita Bapak Ibu secara bersama ini? Sesuatu yang baik. Berarti dapat kita simpulkan budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan yang baik. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Setuju kita dengan begitu Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Berarti budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan yang baik. Yang mana kebiasaan ini perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Terutama bagaimana kita menanamkan budaya positif ini, terutama di dalam kelas dulu Bapak Ibu. Baru kita bisa merembes ke luar kelasnya nanti. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan pencapaian budaya positif itu Bapak Ibu, ada 8 konsep inti budaya positif yang harus kita lanjutkan tahapannya sebagai guru. Yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Berarti untuk mencapai budaya positif itu, terutama kita sebagai guru harus mempunyai paradigma belajar yang baru Bapak Ibu. Nah, paradigma ini adalah bagaimana kita mempunyai suatu pengembangan yang baru demi pencapaian yang lebih baik pada siswa kita. Kita menciptakannya Bapak Ibu, kita yang menciptakannya dulu. Setelah kita menciptakan, baru kita bisa menularkan kepada peserta didik kita. Kemudian ada diskusi positif. Diskusi positif ini Bapak Ibu, yang mana kita bisa memberikan bentuk disiplin itu bukan secara terpaksa. Secara terpaksa Bapak Ibu, bentuk disiplin itu bisa saja anak itu mengatakan atau diri kita sendiri mengatakan, saya datang, contohnya ya Bapak Ibu, kita datang dengan tepat waktu ke sekolah. Saya takut sama bapak ke sekolah gitu. Terus ada ender-endernya Ibu. Nah, tapi bagaimana kita mendisiplinkan maksud di situ dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri itu. Tidak terpengaruh dengan apa hal yang kita rasa seperti kita ingin dihargai, didapatkan reward seperti itu ataupun hargaannya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Selain kita bisa memberikan disiplin kepada siswa, kita juga bisa memberikan contoh-contoh nilai-nilai kebajikan kepada diri kita dulu, baru kita menerapkan kepada siswa kita. Nah, nilai-nilai kebajikan mana yang harus kita tanamkan pada diri kita dan kita tularkan nanti kepada peserta didik kita, nanti kita lanjutkan pada step selanjutnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, maksud dari kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, kita harus mengetahui bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, baik kita maupun peserta didik kita. Apa saja kebutuhan manusia itu, kebutuhan dasar manusia itu nanti akan kita bahas pada step selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini penting Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memotivasi, menggerakkan? Nah, menggerakkan siapa? Pertama diri kita dulu sebagai pendidik, baru kita menggerakkan kepada siswa kita. Bagaimana kita memberikan suatu motivasi itu kepada siswa kita. Jadi apa yang sudah kita punya tadi. Selanjutnya pada poin yang ke-6, posisi kontrol guru. Nah, ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Kita mungkin agak terus pada posisi kontrol guru ini, karena kita sangat kadang-kadang kita mengatakan kita guru ini di atas segala dan kamu anak-anakku gitu. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kita harus ada namanya posisi kontrol yang harus kita taati sebagai guru itu. Apa posisi kontrol yang ada pada guru? Nanti kita bahas selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian dari adanya kontrol
untuk mengikat sesuatu itu adanya keyakinan kelas yang kita lakukan, yang kita buat secara bersama, yaitu antara siswa dan guru di dalam kelas. Ini keyakinan inilah nanti Bapak Ibu sebagai wadah atau tempat bagaimana anak itu tidak bisa melakukan seenaknya saja. Nah, dia akan terikat oleh keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu. Nah, kapan keyakinan kelas ini akan kita laksanakan atau kita lakukan, dan bagaimana cara mengimplementasikannya kepada siswa kita, nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang terakhir Bapak Ibu, dari adanya ikatan dari keyakinan kelas ini tadi itu kita baru membuat sesuatu. Jika ada permasalahan muncul dari siswa kita, akan kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Ada kata paradigma baru. Nah, paradigma baru ini dulu Bapak Ibu. Pasti kita berpijak kita dulu dari paradigma baru. Paradigma baru ini apa sebenarnya? Nah, paradigma baru ini adalah diri kita dulu Ibu. Bagaimana cara kita memunculkan, mengeluarkan pendapat baru, ide-ide baru untuk demi kemajuan siswa kita, yang mana kita ketahui siswa kita itu adalah bervariasi Ibu, bermacam-macam dari segi apa? Dari budayanya juga, dari lingkungannya juga, latar belakangnya juga, ekonominya juga Bapak Ibu. Nah, ini kita harus mengetahui dulu bagaimana caranya pandang kita tentang siswa kita yang bermacam tadi. Kita tidak bisa menyamakan antara siswa A dengan siswa B. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, siswa itu unik. Begitu ya Bapak Ibu. Unik dia. Kenapa unik? Dan kita tidak bisa menyamakan karena berdasarkan tempat tinggal saja Bapak Ibu, karakter anak itu sudah berbeda. Maka kita pernah menyampaikan kepada siswa kita, kok perilakumu seperti orang pasar nak? Nah, kata-kata itu kenapa kita memberikan persamaan dengan orang pasar? Nah, pasti ada apa? Nah, pasti kita menjumpai siswa kita dari bentuk lingkungan saja yang berbeda, kita untuk menanganinya pun berbeda Bapak Ibu. Berarti paradigma ini kita bangun dulu. Siapa yang membangun diri kita sendiri? Bagaimana nanti kita menghadapi yang namanya siswa yang berdiversifikasi itu? Baik Bapak Ibu. Nah, adanya terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi ini? Yaitu adanya tidak kesinambungan ya Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti contoh yang ada di depan kita Bapak Ibu, kita menganggap ilustrasi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini apa? Itu hanya sekedar ilustrasi, hanya khayalan kita saja. Kita mengatakan bahwa kita sebagai guru mengatakan siswa itu bisa saya kontrol. Itu hanya ilustrasi saja, Bu. Khayalan kita saja. Begitu egoisnya kita sebagai guru. Itu hanya sekedar ilustrasi. Pada dasarnya siswa itu tidak mau kontrol, diikat. Kita kadang mengatakan, oh anak itu sama saya satu loh, karena saya begini begitu sama anak itu. Kalau sama itu kok enggak. Nah, itu sebenarnya ilustrasi kita saja. Tidak ada anak yang mau dikontrol. Kemudian, hanya ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu meningkatkan karakter anak. Nah, di sini kita hanya berilusi saja Bapak Ibu bahwa membuat rasa bersalah kepada siswa itu tidak menyelesaikan suatu membentuk karakter anak itu lebih baik, tidak. Itu hanya ilustrasi kita saja, hanya kita saja. Kita menganggap itu benar menurut diri kita saja.
ini. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, semua penguatan yang kita berikan yang berbentuk positif kepada siswa di saat dia ada permasalahan, kita berikan dia penguatan, kita berikan dia kata-kata yang positif pada dirinya. Kemudian kita menganggap, oh saya sudah melakukan seperti ini, dia nanti akan berubah. Tidak, Bapak Ibu, itu hanya itu kita saja. Yang mengubah itu tetap diri dia sendiri. Pulang kepada diri siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya, hanya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang kita tuh sini ya, Bu, saya ini kan guru kamu. Nah, kita menganggap dia kecil, kita di atas ini. Tapi apa yang kita sampaikan itu sudah benar. Nah, itu tidak, Bapak Ibu. Itu hanya ilusi. Misalnya apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu kita. Nah, ini adalah, Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Nah, bagaimana cara kita mengubah paradigma ini, pandangan kita ini terhadap stimulasi respon dan terhadap teori kontrolnya. Nah, dalam simulasi respon itu, Bapak Ibu, realitanya kebutuhan kita itu sama. Betul itu, Bapak Ibu? Apakah betul kebutuhan kita ini sama? Nah, pada teori kontrolnya bahwa kebutuhan itu adanya berbeda-beda. Belum tentu saya mengatakan kebutuhan saya hari ini makan, belum tentu saat ini kebutuhan saya untuk makan. Nah, itu yang dimaksud dengan teori kontrolnya dengan stimulus responnya berbeda. Selanjutnya, Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Nah, berarti itu kan dari segi cara pandang. Belum tentu kita bisa menyamakannya, Bapak Ibu. Apa yang kita lihat belum tentu yang itu dilihat oleh orang lain terhadap apa yang kita lihat. Itu berdasarkan teori kontrolnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Nah, apakah betul kita bisa mengubah cara orang berpikir terhadap ini? Tidak, Bapak Ibu. Terhadap teori kontrolnya adalah kita berusaha, Ibu. Berusaha bagaimana? Berusaha untuk memahaminya saja. Sekedar memahami, bukan kita mengubah orang itu. Kita hanya sekedar memahami pandangan orang lain tentang apa yang dia rasakan tadi. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu berdasarkan stimulus respon. Sedangkan berdasarkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berarti walaupun orang itu melakukan perilaku yang buruk menurut stimulus responnya, belum tentu dia tidak memiliki perilaku yang punya tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah benar? Menurut stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol diri kita. Pada teori kontrolnya, hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain, Bapak Ibu. Berdasarkan stimulus respon, saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya di sini kadang-kadang kita sudah membujuk anak ya, Bapak Ibu, dan dibujuk juga nggak ada nampak respon. Habis itu anak membujuk dan sampai membujuk akhirnya timbul emosional. Ya begitu, Bapak Ibu. Nah, pada teori kontrolnya itu merupakan suatu kolaborasi, Bapak Ibu, atau membentuk suatu atau komunikasi kesepakatan atau disebut sebagai konsensus, kesepakatan kecil antara dia
baik untuk anggota. Dia hanya berkolaborasi Bapak Ibu untuk mendapatkan pencapaian apa yang dia inginkan. Sedangkan modal berpikir menang atau kalah, kita bisa menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada suatu kegiatan atau pertandingan diikuti oleh pesertanya sebanyak 5 orang. Dari 5 orang peserta itu, kita berprinsip di sana akan mendapatkan menang atau kalah. Itu berdasarkan responnya. Pada dasarnya, dalam teori kontrol, semua peserta yang ikut itu Bapak Ibu sudah dinyatakan menang. Tidak ada yang salah Bapak Ibu, karena dia sudah bagian dari peserta. Gitu maksudnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk mendapatkan budaya positif tadi Bapak Ibu, kita perlu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berarti di sini Bu, kata lainnya disiplin, yang artinya belajar. Pasti disiplin itu belajar Bapak Ibu. Nah, tapi kita sering mengatakan, oh anak itu disiplin. Pasti disiplin itu adalah suatu tabiat atau yang kita lakukan secara belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai apa yang diyakini dalam suatu terwujudnya suatu disiplin itu. Nah, nilai yang dimaksud di sini Bapak Ibu, disiplin positif yang dalam kita menerapkan suatu pembelajaran yang berbentuk disiplin itu, pasti kita menginginkannya yang berbentuk baik atau yang berbentuk positifnya. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Berarti di sini Bapak Ibu, untuk melaksanakan disiplin positif itu kita tidak mengharapkan reward yang sudah saya sampaikan tadi. Betul-betul disiplin itu lahirnya dari intrinsik kita yang sendiri, dari dalam diri kita itu sendiri. Tidak ada unsur dari ekstrinsiknya. Itu yang kita harapkan dalam disiplin positif itu. Kalau kita mengharapkan nilai nilai ekstrinsiknya, itu seringkali orang mengatakan pandai dia mengambil muka. Nah, di situ arahnya nanti dapatnya dari Bapak Ibu. Tapi kalau jika kita melaksanakan disiplin positif itu berdasarkan intrinsiknya dari dalam diri kita sendiri, berarti kita tidak mengharap apapun bentuk dari penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita hanya mewujudkan rasa diri kita, percaya diri kita, meyakinkan diri kita bahwa saya itu harus seperti ini untuk menjadi contoh buat peserta didik saya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan di sekolah. Udah mulai apa Pak? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, jika ada hidangan di depan Bapak Ibu, dipersilakan untuk mencicipinya. Jika ada minum, silakan untuk diminum sambil kita memaparkan slide-slide selanjutnya, begitu Bapak Ibu. Tegang ya Bapak Ibu. Oke Pak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita ketahui Bapak Ibu berdasarkan sekarang ini sekolah kita sudah memakai kurikulum merdeka, yang mana nilai profil belajar Pancasila itu harus kita kembangkan di sekolah. Nah, selain nilai-nilai profil belajar Pancasila, ada juga
nilai-nilai yang disebut PYP Bapak Ibu. Nah, yang kita ketahui nilai profil belajar Pancasila ini, yang mana di dalamnya adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selain itu ada juga nilai-nilai yang harus kita terapkan kepada lingkungan kita, yaitu tentang nilai PYP ini Bapak Ibu. Itu adanya di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen Bapak Ibu. Nah, dan juga masih ada juga nilai-nilai kebajikan yang kita selalu berikan contoh kepada peserta didik kita, yaitu tentang keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, ini lagi Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengetahui dan paham sekali buat terlebih dahulu Ibu, bahwa manusia itu butuh apa saja. Nah, kalau dia kekurangan kebutuhan ini, apa efeknya nanti ke depannya. Nah, dari sini nanti kita bisa mengacu dari jika ada kita menemukan permasalahan atau kasus-kasus pada siswa kita. Nah, kenapa dia berbuat, apa latar belakangnya, ini pasti mengacu kepada kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan hidup. Siswa itu butuh hidup katanya Ibu. Nah, jika dia butuh hidup, untuk penunjang butuh hidup itu apa saja? Yang pertama dia butuh makan. Nah, di samping butuh makan dia apa butuh lagi? Pakaian, tempat tinggal. Kemudian adanya kesehatan, keamanan. Itu kebutuhan yang termasuk ke dalam kebutuhan hidup. Sedangkan kebutuhan yang kedua yaitu siswa itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dan kita pun juga seperti itu Bapak Ibu. Kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti apa bentuk dari kebutuhan ini? Yaitu rasa diterima. Kita ingin ada rasa diterima dari kalangan apa saja, baik secara berteman maupun di lingkungan lain. Kemudian juga dipedulikan Bapak Ibu. Tapi rasa dipedulikan itu bagian dari bentuk rasa kasih sayang. Kemudian berbagi. Berbagi juga bagian dari kebutuhan dalam bentuk wujudnya kasih sayang. Selanjutnya kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Berarti itu sangat nampak ya Ibu, kebutuhan yang mendasar dari bentuk dari kasih sayang itu. Nah, kadang-kadang kan ada Bapak Ibu di dalam kelompok atau membuat tugas, siswa itu diacuhkan, tidak dilibatkan. Nah, dia merasa malas. Kita kadang-kadang tidak tahu kenapa kamu nggak buat, kenapa kamu nggak ikut serta, padahal dia membutuhkan rasa kasih sayang lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga, rasa penguasaan Bapak Ibu. Nah, seperti apa pula kebutuhan rasa penguasaan itu? Yang pertama ada namanya rasa diri. Siswa itu ingin segala kegiatan yang kemudian akan segera dimulai. Keinginan untuk dianggap memimpin juga bagian dari penguasaan. Berpartisipasi, diakui dan didengarkan. Segala kegiatan penguasaan akan segera dimulai. Dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan.
Nah, itu bagian dari bentuk kebutuhan kesenangan. Apa Pak? Antusias. Bermanfaat Pak. Antusias. Bermain humor, antusias. Nah, yang terakhir itu tertawa. Berarti tertawa bagian dari kebutuhan manusia terhadap kesenangan. Nah, begitu Bapak Ibu. Ayo ketawa. Ya, mari kita ketawa. Menunjukkan bahwa kita melaksanakan kegiatan ini dengan penuh rasa kesenangan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Adanya motivasi perilaku manusia. Nah, adanya motivasi perilaku manusia. Motivasi ini Bapak Ibu ada terbagi atas dua. Motivasi secara intrinsik dan motivasi secara ekstrinsik. Nah, kalau motivasi yang kita punya dari dalam diri kita sendiri itu disebut dari motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi yang muncul dari luar diri kita sendiri itu tergolong dalam motivasi ekstrinsik. Nah, kita dapat membedakannya dan merasakannya itu Bapak Ibu. Apa yang sebenarnya motivasi yang datang, yang lahir dari dalam diri kita sendiri, dan mana yang lahirnya dari luar diri kita sendiri. Nah, di sini kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka. Mereka percaya, gitu. Dia percaya dengan dirinya sendiri. Sedangkan untuk nilai ekstrinsiknya bisa saja dia untuk menghindari ketidaknyamanannya atau menghindari dari suatu hukuman. Nah, motivasinya lahirnya karena itu, ada penyebabnya Bapak Ibu. Dan juga bisa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menikmati itu Pak. Ya, menikmati Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 hal yang sering kita lakukan, tapi yang paling tidak terhingganya bisa kita lihat nanti Bapak Ibu. Ada kata hukuman, ada konsekuensi, dan ada kata restitusi di sini. Nah, ini kemana pula perginya kata yang 3 ini Bapak Ibu? Nah, dalam kita menghadapi siswa yang bermasalah atau menjumpai siswa melakukan kesalahan, kita sering di posisi mana ini sebenarnya Bapak Ibu. Sementara untuk penyelesaiannya nanti ada 3 hal yang harus kita tempuh. Nah, yang 3 hal ini mana yang seharusnya, yang perlu sekali kita lakukan, dan mana yang seharusnya kita hindari Bapak Ibu. Nah, ada kata hukuman di sana Bapak Ibu. Kata hukuman di sini adalah tidak terencana, dia tiba-tiba. Nah, maksud kata hukuman di sini Bapak Ibu, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita langsung panggil, kamu melakukan ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, itu merupakan suatu bentuk dari suatu hukuman, karena dia datang tiba-tiba saja tanpa ada hubungan antar belah pihak. Dia hanya bersifat satu pihak saja. Nah, sedangkan ada namanya konsekuensi. Nah, mana yang akan kita pilih? Apakah kita memberikan hukuman tadi atau konsekuensinya? Kalau kita memberikan konsekuensi, kita harus berpikir dari adanya hubungan dua belah pihak dulu Bapak Ibu, menyetujui kita dulu, kita sepakati dulu Bapak Ibu. Setelah kita menyepakati itu, jika dia melakukan suatu kesalahan, baru kita kembalikan kepada katakan yang tadi. Itu termasuk pada konsekuensi. Sedangkan yang termasuk pada restitusi, yaitu proses yang
bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau dia tergolong ke dalam restitusi, kita di situ hanya berkolaborasi Bapak Ibu antara siswa yang bermasalah dengan kita yang memberikan solusinya. Kita mengadakan kolaborasi. Nah, untuk memutuskan apa mencari solusi kebaikan dari permasalahan itu, kita pulangkan kepada diri siswa itu sendiri. Nah, itu yang termasuk ke dalam restitusi. Nah, dapat kita bedakan Bapak Ibu antara hukum dan konsekuensi dan restitusi. Nah, kita bedakan itu Bapak Ibu. Nah, baik. Saya ngajar, Kak. Dia ngajar. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan beberapa buah. Dari beberapa buah pertanyaan ini, silakan Bapak Ibu baca dulu. Kira-kira jawaban dari kasus yang ada di depan itu tergolong kemanakah dia dari yang 3 saya paparkan tadi. Nah, silakan Bapak Ibu masuk kemana dia itu. Mencatat satu kasus pertama. Kita lihat di sini mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu tergolong kemana itu Bapak Ibu? Kasus seperti itu. Apakah dia berbentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju itu hukuman Bapak Ibu? Setuju? Oke. Kita beralih ke kasus yang kedua Bapak Ibu. Lari menyelingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemana maksudnya Bapak Ibu? Konsekuensi. Kenapa kita menyebut itu konsekuensi Bapak Ibu? Dia yang mengembalikan. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya. Oke. Apa maksud? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, baik. Lanjut. Kasus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, kasusnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman, ya. Yang terakhir, lari berkeliling mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Bapak Ibu. Nah, karena dia pelajarannya adalah tentang PJOK begitu. Nah, itu konsekuensinya karena kata kuncinya adalah pada pelajaran PJOK. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu jawaban kita tadi. Benar? Sudah benarkah jawaban dari kita bersama tadi Bapak Ibu? Benar. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini dari 5 posisi kontrol guru ini kira-kira diri kita ini termasuk ke nomor kontrol yang berapa? Nah, silakan Bapak Ibu jawab sendiri nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, diri itu termasuk ke posisi yang mana terhadap posisi kontrol guru ini? Semuanya? Ya, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya posisi kontrol guru terhadap penghukum. Nah, ada guru itu yang berperan sebagai penghukum Bapak Ibu. Ada.
dan juga ada sebagai teman dan terakhir sebagai manajer. Nah, mana yang kira-kira posisi diri Bapak Ibu semuanya? Semuanya, janganlah Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol terhadap guru itu. Nah, yang pertama ada kasusnya di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada tindakan yang diberikan kepada siswa, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berarti hormat pada bendera selama 1 jam berarti itu kita melakukan hukuman Bapak Ibu. Kita melakukan kontrol hukuman. Nah, yang kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang dilakukan gurunya adalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalimatnya lembut Bapak Ibu? Iya. Tapi posisinya kemana Bapak Ibu? Iya, membuat rasa bersalah terhadap peserta didik kita. Nah, apakah kita di posisi ini? Nah, ada lagi Bapak Ibu, masih kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang dilakukan gurunya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalimat yang dilontarkan oleh guru seperti ini termasuk posisi kontrol apa aja Bapak Ibu? Sebagai teman ya. Nah, yang selanjutnya pemantau, yaitu kamu sudah mengajak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ya. Nah, ke posisi dan jangan diulangi lagi. Berarti dia termasuk posisi pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu masih dengan kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, gurunya berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, maksud pertanyaan ini kira-kira membuat siswa bagaimana Bapak Ibu? Kita melontarkan perkataan seperti ini, kalimat seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Berpikir kembali ya. Nah, siswa yang berpikir, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kalimat ini apa yang akan kira-kira muncul dari anak itu Bapak Ibu? Apa yang muncul Bapak Ibu? Nah, dengan kita memberikan kalimat kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, kira-kira apa yang muncul di pemikiran siswa itu? Dia mencari solusinya. Begitu. Tapi bukan kita yang mencarikan solusi untuk satu permasalahan Bapak Ibu. Kita hanya membuat kolaborasi aja. Yang mencari solusinya itu cukup kita itu sendiri. Kita hanya menjembataninya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini lagi Bapak Ibu ada pernyataan, posisi kontrol apakah aku? Nah, mungkin Ibu Reza tahu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pernyataan ini kira-kira apa ini Bapak Ibu? Posisi kontrol apakah? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu Bapak Ibu?
tidak buat peraturan kelas. Nah, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Peraturan harus dilakukan. Kalau keyakinan mungkin kemungkinannya dan Oke. Nah, selain itu apa lagi Bapak Ibu? Oke, kalau keyakinan ini Bapak Ibu dia mengacu kepada nilai-nilai universal. Nah, yang mana nilai-nilai universal ini salah satu contohnya adalah kejujuran. Nah, kalau nilai universal ini yang kita tegakkan, yang kita angkat, bukan di sekolah kita saja yang butuh itu Bu, Bapak Ibu. Di sekolah lain juga, di daerah lain juga, bahkan negara lain pun juga menginginkan nilai-nilai yang bersifat universal itu. Nah, jika kita membuatnya dalam bentuk peraturan, berarti kita mengikuti. Nah, ada rasa kepaksaan di dalamnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, berarti kita di sini kenapa keyakinan? Karena kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang positif, nilai budaya positif itu Bapak Ibu. Ada bentuk keyakinan kelas. Nah, bentuk keyakinan kelas itu Bapak Ibu, dia bersifat abstrak. Nah, seperti yang kita ketahui, abstrak itu bisa saja masih ada bentuk sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berupa pernyataan universal. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu seharusnya kita membuat kalimatnya yang berbentuk kalimat positif yang mengacu kepada nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai kebaikan yang positif ke universalnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, berarti kalimatnya itu dalam bentuk kalimat yang positif mengacu kepada nilai-nilai universal tadi. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kalimat positif maksudnya di sini Bapak Ibu juga kita berikan kalimatnya seperti ini. Datang dengan tepat waktu contohnya. Nah, sebenarnya kita membuat menjadi kalimat kata universalnya disiplin. Nah, datang dengan tepat waktu bisa jatuhnya kepada kata-kata bahasa apa katanya yang bersifat universal disiplin. Meletakkan barang pada tempatnya. Tapi kalau kita acu kepada nilai-nilai universalnya adalah bertanggung jawab begitu. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tapi dalam pembentukan keyakinan kelas itu kita boleh membuatnya dengan menyesuaikan dengan kondisi kita. Kondisi kita misalnya di dalam tinggalnya di perkotaan bagaimana, kita sesuaikan. Kita tinggal di pedesaan bagaimana. Nah, di daerah terpencil bagaimana, kita sesuaikan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ini. Kemudian selanjutnya semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas seharusnya. Nah, kita selalu melibatkan dari yang pertama itu dari tingkat sekolahnya, kemudian dari kelasnya, lanjut dari guru bidang studinya. Kita bisa membuat keyakinan kelas atau kayak apa peraturan belajar terhadap siswa yang ada di dalam kelas. Nah, ini Bapak Ibu contoh seharusnya sebelum kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas, kita berikan dulu semacam kata-kata pengantar kepada siswa kita agar dia paham keyakinan kelas itu dibuat untuk apa. Nah, tujuannya untuk apa, manfaatnya buat apa sama mereka, itu kita berikan kata-kata pengantar terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini videonya tadi bisa dimasukkan Bapak Ibu. Inilah salah satu bentuk penuangan untuk membuat keyakinan kelas itu yang mana siswa kita minta sumbangan pikirannya, kira-kira suasana atau keyakinan kelas apa yang dia butuhkan
lakukan di dalam kelas supaya dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketenangan, dan bisa belajar secara kondusif Bapak Ibu. Nah, kita minta sumbangan dari anak-anak dan kita kumpulkan ke depan. Setelah itu kita bisa mengambil, menyesuaikan dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai positif yang kita sebutkan tadi seperti kalimat peraturan universal tadi. Nah, ada teorinya segitiga restitusi. Nah, ini dalam pemecahan masalah ya Bapak Ibu. Nah, kita ada menjumpai siswa kita dalam melakukan kesalahan, kita bisa melakukannya dengan cara tindakan segitiga restitusi ini. Namun sebelum kita melakukan tindakan ini, kita jangan berpikir Bapak Ibu segala sesuatu permasalahan yang muncul di sekolah, di lingkungan sekolah kita bisa kita lakukan segitiga restitusi ini. Tidak Bapak Ibu, ada permasalahan-permasalahan yang besar yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi kita membutuhkan uluran tangan kepala sekolah dengan ketika yang lebih lanjut lagi jika kasus itu berat, begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa saja contohnya ada tawuran, mungkin ada bisa yang menyebabkan agak fatal lah begitu ya Bapak Ibu. Itu tidak bisa kita melakukan kegiatan sebagai segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam kegiatan teori ini hanya permasalahan-permasalahan yang melanggar nilai-nilai tadi, nilai-nilai positif kita tadi yang sudah kita terapkan di sekolah ataupun di kelas kita. Nah, begitu Bapak Ibu, yang mana kita terlebih dahulu menanyakan menstabilkan identitas siswa. Jika dia bermasalah, kita stabilkan identitas dia dulu dengan cara mempertanyakan kenapa dia melakukan. Kita stabilkan dia dulu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita langsung dorong dia dengan hukuman atau kita berikan dia semacam tadi frekuensi ya. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau di sini ada juga langkahnya 3 tahap yang harus kita lakukan. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, di sini dalam menstabilkan peserta tadi, jika dia melakukan kesalahan, nah berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti kesalahan itu juga merupakan satu proses pembelajaran Bapak Ibu. Kalau kita sadar dengan hal ini, jangan kita jika anak melakukan kesalahan kita langsung naik tensi Bapak Ibu. Nah, karena katanya untuk kesalahan itu juga merupakan suatu proses pembelajaran. Tentu kita lihat di sini berbuat salah itu wajar. Inilah kata-kata yang bisa kita berikan penguatan kepada siswa yang sedang melakukan kesalahan tadi. Kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Nah, dengan mungkin memberikan kalimat seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu berarti kita sudah mulai menstabilkan identitas sendiri. Nah, baru kita memberikan kata itu juga pernah melakukan. Nah, berarti kita juga pernah melakukan kesalahan. Berarti kita mengakui hal itu. Nah, kenapa kita memberikan kata-kata atau kalimat seperti ini kepada siswa agar siswa itu tidak merasa disalahkan, dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Kemudian kita juga bisa, ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, Allah kan tidak kayak gitu Bapak Ibu, kamu yang salah. Nah, jangan Bapak Ibu. Boleh kita kita turunkan intonasi kita berbicara kepada siswa agar siswa itu bisa merasakan dia itu sedang menetralisirkan dirinya, menyempurnakan kembali dirinya. Dengan kalimat seperti ini, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Nah, jadi kita memberikan, hanya kita mencari bagaimana solusi dari apa yang dibuat. Nah, lanjut.
Bapak Ibu, ini adalah bagian dari menstabilkan identitas siswa itu sendiri. Setelah kita menstabilkan identitas siswa itu sendiri, baru kita masuk ke langkah paling bersih tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah yang mana? Berdasarkan prinsip perbuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini sama ya. Nah, silakan Bapak Ibu lihat video cara melakukan segitiga distribusi tadi. Saya mencoba membuat simulasi bersama anak-anak kita. Silakan Ibu lihat videonya. Jelas suaranya. Terdapat 3 langkah segitiga retribusi. 1. Validasi tindakan yang salah. 2. Menanyakan keyakinan. 3. Menstabilkan identitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam dari kelas 1. Saya mengucapkan terima kasih yang dari atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, itulah dari Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Maleni SPNI. Saya salah satu rekan kerja dari Ibu Arena Sophia sebagai CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya sangat bersyukur sekali atas diseminasi yang disampaikan oleh Bu Arena Sophia tentang penyebaran budaya positif di UTT SMP Negeri 4 Sutra ini. Setidaknya kita bisa tahu bagaimana cara mengontrol anak, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi guru yang profesional, guru yang bisa menjadi manajer sebagai pembimbing atau pemimpin pembelajaran kepada siswa-siswinya. Antusias sekali guru-guru di UPT SMP Negeri 4 Sutra bisa mendapatkan banyak pengalaman dari hasil diseminasi oleh Bu Arena Sophia sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Pesisir Selatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.